Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Pada malam hari yang indah ini Bapa, Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya sebagian dari sabda firman itu Tuhan bisa tertanam kehidupan kami. Anak-Mu Bapa yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau urapi sehingga apapun yang anakmu perkatakan itu semua berasal daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan kali ini saya ambil dalam kitab Bilangan ya. Bilangan pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-9. Sekali lagi, Bilangan 12 ayat 1 sampai 9. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini ya, saya beri judul ya, lemah lembut dan rendah hati. Haleluya. Puji Tuhan ya. Di sini itu kisah tentang bagaimana pemberontakan Miriam dan Harun kepada Musa. Amin. Ya, kenapa rendah hati dan lemah lembut ya? Di sini saya akan menyampaikan dampak dari bagaimana kehidupan kita hidup dalam kerendahan hati. Amin. Hidup dalam kelemah lembutan ya. Kalau bagaimana supaya kita bisa rendah hati, itu kita bisa ya, kita semua sudah tahu ya. Tuhan Yesus berkata bahwa belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Amin. Jadi kalau kita ingin hidup kita supaya bisa hidup kita rendah hati dan lemah lembut, amin, kita belajar kepada Tuhan Yesus ya. Tapi pada malam hari ini saya ingin katakan dampak, amin, ya, dampak dari kita melakukan hal itu ya. Di sini sangat sungguh luar biasa dampak dari bagaimana kita hidup dalam kerendahan hati, amin, dalam kelemah lembutan ya. Dalam kisah yang telah kita baca tadi ya, di mana Musa itu dibela oleh Tuhan. Bayangkan, amin. Musa
dibela oleh Tuhan, Musa ditinggikan oleh Tuhan. Inilah dampak, amin, dari kalau kita mau hidup lemah lembut, ya. Puji Tuhan. Di ayat 3 di sini berkata, adapun Musa ialah seorang yang sangat lemah lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Haleluya, sungguh luar biasa Musa ini, saudara-saudara. Amin. Kalau orang mau teladani kehidupan Musa ini, ya, sehingga dia betul-betul dibela oleh Tuhan, ya. Jadi begitu juga dengan kehidupan kita, ya. Kalau kita mau hidup dalam kerendahan hati, ya, maka Tuhan juga akan membela kita. Tuhan yang akan langsung meninggikan kehidupan kita, ya. Kalau Tuhan yang meninggikan, siapa yang akan bisa menjatuhkan kehidupan kita? Tidak ada, ya. Kalau Tuhan yang membela kita, siapa yang bisa mengalahkan kita? Amin, ya. Tuhan langsung yang akan meninggikan kehidupan kita. Bayangkan di sini dikatakan apa namanya? Ya, tidak ada nabi-nabi selain Musa, ya, yang kalau Tuhan berfirman langsung berhadap-hadapan, ya. Hanya kalau nabi-nabi hanya lewat mimpi, ya. Tetapi kalau Musa itu langsung berhadap-hadapan dengan Tuhan. Luar biasa pembelaan Tuhan kepada Musa, ya. Puji Tuhan. Jadi demikianlah kehidupan kita. Amin. Kalau orang mau hidup dalam, ya, lemah lembut, artinya kita mau mudah dibentuk oleh Tuhan. Amin. Kalau hidup kita rendah hati, maka kita akan ditinggikan oleh Tuhan, ya. Dan kebalikannya, kalau orang hidup dalam kesombongan, ya, maka kita akan dipermalukan. Ya, di sini Miriam dan Harun ini bisa saya katakan, ya, ada kesombongan, ya. Di ayat 2 di sini dia berkata, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Haleluya, ya. Ini perkataan-perkataan yang bisa dibilang sombong, ya. Merasa diri hebat, ya. Merasa diri dia lebih hebat daripada Musa, ya. Sehingga Tuhan langsung yang membela Musa, saudara. Sehingga apa yang terjadi, ya? Orang yang sombong dipermalukan. Kalau kita mau baca itu dalam ayat-ayat selanjutnya, berikut-berikut, aduh, Miriam mendapat kusta, ya. Begini. Jadi itulah dampak dari kehidupan kita kalau kita hidup dalam kesombongan, dampak kehidupan kita kalau hidup dalam kerendahan hati. Amin. Amsal juga berkata bahwa tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Haleluya. Tuhan Yesus juga berkata, orang yang merendahkan diri akan ditinggikan, dan orang yang meninggikan diri akan direndahkan, ya. Jadi Tuhan langsung yang akan meninggikan kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Jadi marilah kehidupan kita menjadi orang-orang yang rendah hati, ya. Jangan ada kesombongan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi di sini juga disinggung tentang kesetiaan, ya. Kalau orang baca dalam ayat 7, bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Haleluya. Jadi penting juga kesetiaan dalam kehidupan kita. Amin, ya. Amsal bilang bagaimana orang baik banyak, tetapi orang yang setia, siapa yang dapat menemukannya? Haleluya. Jadi sungguh-sungguh mahal kesetiaan ini. Amin. Apalagi kesetiaan kepada Tuhan, ya. Penting sekali kita selalu setia kepada Tuhan. Ya, kalau tolong mau baca juga dalam ayat, ya, dalam pasal yang ke-12 ini, perikop 12 ini sungguh luar biasa ke Musa ini, ya. Jadi dalam ayat dalam pasal 12 ini, dari ayat 1 sampai ayat terakhir, ya, padahal ada pemberontakan Harun dan Miriam kepada Musa, tetapi hanya satu kalimat saja yang keluar dari mulut Musa, ya. Hanya satu kalimat yang keluar dari mulut Musa. Padahal ini adalah pemberontakan yang sungguh-sungguh, ya, menyakitkan, ya, karena saudara sendiri, ya, yang yang memberontak, ya. Apa itu perkataan Musa? Yaitu di dalam ayat 13, ya.
pasal 12 ayat 13. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Wah, haleluya. Sungguh-sungguh luar biasa orang yang memang betul-betul memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan, saudara. Amin. Ya, dia mengasihi. Ya, kalau bisa dibilang musuhnya ya, dia mengasihi ya. Orang yang telah menyakitinya, ya dia sendiri yang minta ampun kepada Tuhan ya, padahal Miriam dan Harun yang berbuat dosa, tetapi Musa yang minta ampun kepada Tuhan. Sembuhkanlah kiranya mereka, karena Miriam pada itu kena kusta ya, sehingga Tuhan memberikan waktu yang singkat karena dibela oleh Musa. Amin. Jadi mari kehidupan kita juga seperti demikian. Kita mau selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Kita selalu membalas apapun yang telah orang-orang mungkin perbuat pada kita ya. Itu yang akan mereka tabur ya. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Amin. Jadi kalau mereka menabur kejahatan kepada kita, tidak apa-apa, karena hal itu yang akan dituai oleh mereka. Amin. Tetapi kehidupan kita, marilah kita selalu membalas apapun kejahatan itu dengan kebaikan. Amin. Maka dengan demikian kehidupan kita akan selalu dibela oleh Tuhan ya. Haleluya. Tuhan akan selalu menjaga kehidupan kita. Tuhan akan selalu melindungi kehidupan kita. Amin. Jadi demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita selalu hidup dalam kerendahan hati ya. Jauhkan segala kesombongan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Amin. Kita dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas sabda firman Tuhan pada malam hari ini Bapa. Bentuk Tuhan kiranya setiap hati kami Bapa, agar kami selalu berkenan ya Tuhan di hadapan-Mu. Karena firman Tuhan yang telah kami dengar ini Tuhan bisa tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di jemaat Tuhan indah sekali.